Timnas Indonesia libas Korsel, Shin Tae-yong disorot disebut seperti menang KO. Timnas U23 Indonesia membekuk Korsel di perempat final Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong disebut media Korsel seperti menang KO atas Hwang San-hong. Tiket ke semifinal Piala Asia U23 2024 berhasil digenggam Timnas U23 Indonesia besutan Shin Tae-yong berkat kemenangan dramatis atas Korea Selatan. Drama adu penalti menjadi ujung duel perempat final Piala Asia U23 2024 antara Timnas Indonesia versus Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis, 25 April 2024, atau Jumat, 26 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas U23 Indonesia asuhan Shin Tae-yong muncul sebagai pemenang adu penalti setelah sepakan Pratama Arhan masuk. Skuad Garuda Muda menang 11-10. Adu penalti harus dilakukan lantaran kedua tim berbagi skor sama kuat 2-2 selama 120 menit berduel. Indonesia sempat dua kali dalam posisi unggul berkat dua gol Rafael Struijk di menit 15 dan menit 45. Di sisi lain, Korsel mampu membalas berkat gol bunuh diri Komang Teguh di menit 45 dan torehan Jeng Sangbin di menit 84. Kemenangan KO atas Hwang San-hong, Shin Tae-yong tidak mundur, tulis reporter Sport Korea Selatan, Choi Yong-won. Media Korea Selatan tersebut menggambarkan pasukan Shin Tae-yong seperti petarung yang terus maju meski menerima berbagai pukulan telak. Shin Tae-yong menahan Korsel dengan serangan, bukan bertahan, meski unggul 1 gol, tulis Sport Korsel. Secara penciptaan peluang, pasukan Indonesia besutan Shin Tae-yong memang unggul jauh atas Korsel arahan Hwang San-hong. Sepanjang 120 menit bertanding, Timnas U23 Indonesia menciptakan total 21 tembakan, dengan 5 diantaranya tepat sasaran. Di sisi lain, Korea Selatan cuma mampu memproduksi 8 upaya dan 2 tembakan ke gawang Timnas Indonesia. Dia, Shin Tae-yong, menunjukkan kemampuan taktiknya yang menaikkan kelas Indonesia dan memojokkan Hwang San-hong, tulis Sport Korsel lagi. Mental Indonesia juga tak turun meski Korea Selatan yang mentas dengan 10 orang sejak menit ke-70, bisa menyamakan kedudukan via Jeng Sangbin pada menit-menit akhir waktu normal. Gol penyama kedudukan dicetak Jeng Sangbin, menambah kesulitan jelang adu penalti, namun Indonesia tidak mudah jatuh. Shin Tae-yong mengumpulkan pemain dan menyemangati mereka sebelum extra time, tulis Sport Korea Selatan. Di lain sisi, Hwang San-hong tidak bisa memberikan kata-kata pelecut buat personel Korsel lantaran dia kena kartu merah wasit pada menit ke-98. Kekuatan mental pemain Timnas Indonesia pun kembali terlihat dalam babak adu penalti. Ketika Justin Hubner maju sebagai penendang kelima Garuda Muda, ia mendapati sepakan penaltinya dimentahkan kiper Korsel. Kegagalan Hubner menendang penalti akan bermakna kekalahan Indonesia. Namun, wasit menyatakan penalti itu harus diulang lantaran kiper Korsel, bek Jong Deom, sudah keburu bergerak maju sebelum Hubner melakukan kontak dengan bola. Hubner memastikan dirinya tak gagal untuk kedua kalinya kala mengulang sepakan 12 pas. Tembakannya masuk dan memperpanjang napas Indonesia. Sepakan Pratama Arhan kemudian memastikan Garuda Muda menang 11-10 dalam adu penalti kontra Korsel. Kini, ST bisa sedikit memperbaiki rekor pertemuannya dengan Hwang San-hong. Dua juru taktik asal Korsel ini sudah beradu kemampuan 13 kali. ST menuai 3 kemenangan, berbanding 5 3 poin milik Hwang San-hong. Sisa 5 laga berujung imbang. Berkat kemenangan atas Korsel ini, Timnas U23 Indonesia juga selangkah lebih dekat dengan tiket Olimpiade 2024.
Timnas Indonesia U23 menjadi trending topik di media sosial Twitter atau X Korea Selatan usai kemenangan di perempat final Piala Asia U23 2024. Kabar ini dibagikan oleh salah satu netizen, Diki Bumel. Dijelaskan banyak yang kesal karena untuk kali pertama dalam 40 tahun, mereka tak lolos Olimpiade. Kita trending now. Satu guest di X-nya Korea. Mereka gak lolos Olimpiade setelah langganan masuk selama 40 tahun, tulis Diki Bumel dengan mengunggah screenshot trending X dan cuitan salah satu netizen yang menampilkan foto Shin Tae-yong. Kekalahan itu memang mencoreng rekor sempurna Korea Selatan yang selalu lolos ke Olimpiade selama 40 tahun terakhir. Korea Selatan tak pernah absen sejak Olimpiade digelar pada 1984. Bahkan, mereka mampu meraih medali perunggu pada Olimpiade 2012 London, dan menghentikan rekor beruntunya ke-9 kali. Lebih mirisnya lagi, yang mengakhiri sejarah kehebatan itu adalah pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang menjadi nahoda Timnas Indonesia U23. Sebaliknya Timnas Indonesia U23 justru mengukir sejarah kembali masuk semifinal sebagai tim debutan usai mengalahkan Teta-Group Warrior muda. Namun di samping itu pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, meminta maaf kepada publik Korea Selatan usai membawa anak asuhnya ke semifinal Piala Asia U23 2024. Ia mengaku perasaannya campur aduk. Bukan tanpa alasan selain melawan negara sendiri, pria Korea Selatan itu juga dulunya pernah melatih Timnas Korea Selatan U20, U23, bahkan senior. Saya sangat bahagia. Namun, hati saya sangat campur aduk dan berat. Saya minta maaf kepada para penggemar Korea, ungkap Shin dalam konferensi pers, Jumat, 26 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Saya merasa telah menyebabkan masalah pada tim Korea. Tapi tolong jangan terlalu membenci saya. Tolong dukung saya, imbu pria asal Korea Selatan itu. Selanjutnya Timnas Indonesia akan bertemu dengan pemenang Uzbekistan versus Arab Saudi. Laga semifinal ini akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Senin, 29 April 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan melanjutkan asa untuk tiket Olimpiade Paris 2024. Seperti diketahui, Piala Asia U23 2024 menyediakan 3 tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024, yakni untuk kedua tim finalis dan pemenang laga perebutan tempat ketiga. Sementara itu, tim yang kalah pada laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 akan berebut tiket terakhir ke Olimpiade 2024 dengan wakil Afrika, Guinea. Bagaimana menurut Anda Sobat Garuda? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.